Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrin Adawi Harahap dengan NIM 2403010043. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 6, yaitu melalui platform Genially dengan judul Lokal Literasi. Nah, komponen-komponen yang ada dalam media pembelajaran kelompok 6, yang pertama itu ada pengantar, yang kedua capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat video pembelajaran, yang kelima latihan dan penugasan, dan yang terakhir ada pengantar. Nah, komponen pertama yaitu komponen pengantar. Komponen pengantar berfungsi sebagai pembuka pembelajaran yang memberikan gambaran umum terkait materi pembelajaran. Nah, pada materi ini kami mengambil teks pidato. Jadi, isi pengantar yang ada di dalam media pembelajaran kami ialah gambaran umum mengenai teks pidato itu. Nah, kita masuk ke komponen kedua, yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Adapun fungsinya yaitu sebagai arah dan landasan pembelajaran. Capaian pembelajaran menunjukkan kompetensi akhir yang diharapkan dikuasai peserta didik sesuai dengan kurikulum. Sedangkan tujuan pembelajaran atau TP merinci kemampuan yang harus dikuasai atau dicapai dalam satu kegiatan pembelajaran. Komponen ini membantu guru dan peserta didik memahami target pembelajaran secara jelas dan terukur. Nah, komponen yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran berfungsi menyajikan isi pembelajaran berupa konsep, teori, dan informasi mengenai teks pidato. Adapun materi pembelajaran mengenai teks pidato yaitu pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, struktur teks pidato, dan kaidah kebahasaannya. Materi pembelajaran ini menjadi dasar pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum melakukan kegiatan latihan dan penugasan. Nah, kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu video pembelajaran. Dalam media pembelajaran lokal literasi, kami menyajikan dua video. Yang pertama yaitu video pembelajaran yang kami ambil dari YouTube, dan yang kedua yaitu video berbasis AI tentang cara menulis teks pidato. Nah, adapun fungsi kami menyajikan video pembelajaran ini ialah sebagai media audiovisual untuk membantu peserta didik dalam memahami materi teks pidato secara lebih mudah dan menarik. Video pembelajaran terkait materi teks pidato ini menjelaskan penjelasan tentang pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, struktur teks pidato, dan kaidah kebahasaan teks pidato, sehingga memperkuat pemahaman konsep peserta didik. Sementara itu, video berbasis AI tentang cara membuat teks pidato berfungsi sebagai panduan praktis yang menunjukkan langkah-langkah menyusun teks pidato secara sistematis, mulai dari menentukan topik hingga mengembangkan teks pidato itu secara utuh. Nah, kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu komponen latihan dan penugasan. Adapun fungsi dari komponen ini ialah sebagai sarana penguatan dan penerapan materi yang telah dipelajari. Melalui latihan, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka secara bertahap. Sedangkan melalui penugasan, peserta didik dapat menerapkan keterampilan menulis teks pidato secara mandiri. Komponen ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan menulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato dengan benar dan tepat. Nah, kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu perancang. Perancang adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan media pembelajaran secara menyeluruh. Perancang ini berfungsi untuk menentukan konsep media, mengorganisasi materi, memilih strategi dan bentuk penyajian, serta memastikan media yang dikembangkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran. Belajar tidak harus membosankan. Media yang tepat bisa mengubah segalanya. Kontribusi saya dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah mengembangkan materi pembelajaran, merancang kuis
interaktif menggunakan platform EduCaplay, serta menyusun LKPD penugasan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Selamat datang di tutorial ini. Kita akan belajar menulis teks pidato dengan mudah dan menyenangkan. Halo siswa-siswi hebat, pernah bingung saat menulis teks pidato? Hari ini kita akan belajar langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pidato dan memahami strukturnya. Isi pidato harus disusun runtut dan jelas agar mudah dipahami pendengar. Gunakan bahasa santun, kalimat efektif, dan kata persuasif. Tutup pidato dengan kesimpulan dan ajakan, yuk mulai menulis pidatomu. Nah, teman-teman sahabat Loka, itu dia tadi media pembelajaran lokal literasi. Teman-teman bisa melihat di dalam daftar isi terdapat pengantar, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, latihan, tugas, dan yang terakhir yaitu perancang. Nah, teman-teman, jika ingin mengklik, teman-teman bisa memencet menu. Otomatis menu-menu daftar isinya sudah tersaji di dalam platform Genially tersebut. Teman-teman bisa mengklik apa yang mau teman-teman lihat. Misalnya teman-teman mau lihat pengantar, bisa diklik pengantar. Otomatis pengantarnya akan muncul. Nah, tadi teman-teman sudah melihat video pembelajaran. Benar kan? Video pembelajarannya ada dua, yaitu video pembelajaran dari YouTube dan video pembelajaran berbasis AI tentang cara menulis teks pidato. Nah, sahabat Loka juga dapat melihat kuis tentang materi teks pidato yang tersaji dalam media pembelajaran ini. Pada bagian terakhir, yaitu bagian perancang, sahabat Loka dapat melihat pengembang dari media pembelajaran ini, yaitu mahasiswa Umrah dan mahasiswa UPY.
Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.